Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantep. Pesila tok lembek. Kayak bubur. Sekali-sekali pesilat itu jadi batu, jadi air, jadi bubur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha thumma kunta wa azbi hasanatan tamhuha bi khuluqin nasi bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim. Puji syukur hanya milik Allah. Tidak ada yang berhak dipuja apalagi dipuji kecuali Allah. Kenapa kok enggak boleh dipuja selain Allah? Karena enggak bisa apa-apa. Bisa hidup sing nguripi ya Gusti, iso mlaku sing nglakoke Gusti, iso mangan sing menehi mangan ya Gusti. Maka jangan pernah memulia-muliakan manusia kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini satu kehormatan yang luar biasa. Saya diundang. Mungkin sering saya lewat sini, mungkin pernah masuk sini. Tapi baru kali ini kita ta'aruf, kita berjumpa. Wabil khusus yang muslim, setiap selesai sholat kita saling mendoakan, walaupun tidak ketemu. Tapi saiki ditemokno mbek Gusti Allah. Alhamdulillah. Bersyukur kita malam ini masih diberi kesempatan hidup. Imam Ghazali niku dawuh, sebahagia-bahagianya orang itu bukan orang yang diberi Allah harta banyak. Wong sing paling mulya, paling seneng, paling bunga niku sanes tiyang sing dikai Allah kedudukan tinggi, harta banyak, istri banyak, tapi orang yang diberi Allah kesempatan untuk hidup lagi. Saat dia diperpanjang usianya, yang dipikirkan di kepalanya itu adalah kebaikan-kebaikan. Sopo sing kira-kira durung tak apiki, sopo sing durung ngrasakno kebaikan saya, itu yang dipikir.
Maka ada dua yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama yang sering dan sering kali dilupakan itu keburukan dan kelemahan diri sendiri. Ini paling sering, paling banyak. Jadi apapun ini, mau jadi tukang becak, mau jadi petani, mau jadi lurah, mau jadi presiden, mau jadi panglima, arep dadi presiden, arep dadi wong gedene sak pira, itu ndak akan pernah lepas dari yang namanya keliru, salah, dosa. Al insanu mahalul khata' wani siam. Sing jenenge menungso niku mboten pernah lepas dari salah, keliru, dosa. Maka yang terbaik manusia itu mengaca kepada dirinya, goleki salahe awake dhewe, dandani awake dhewe dhisik. Ku angfusakum wa ahlikum naro. Jadi perintah Gusti Allah itu jelas. Jaga dirimu. Ojo jaga wong liya dhisik. Awake iki dijaga dhisik. Ketaatane dijaga, ibadahe dijaga. Nilai-nilai kebaikannya dijaga agar apa? Agar terhindar dari neraka. Baru njaga keluargane. Njaga tanggane, njaga kancane, njaga dulur-dulur sak desa, mungkin sampai meluas sak kecamatan, sak kabupaten, insyaallah sak Indonesia. Sing nomor 2 yang sering dilupakan itu apa? Kebaikan orang lain. Siapapun dia. Mau preman, mau pemabuk, mau penjudi, mau penzina, mau apa aja, ada nilai-nilai kebaikan. Cuma sayangnya niku menungso senengane ndelok elek. Kadang ada orang yang baiknya banyak banget. Pak Lurah itu suapik orang. Meratekno penduduk, meratekno masyarakat, mikirno ya ndonga. Tangi wong ndongake rakyat. Salah siji wae ilang kabeh segala kebaikan. Nah, ini yang menyebabkan lemah. Manusia jadi lemah. Manusia jauh dari nilai-nilai kebaikan. Manusia jauh dari Allah. Manusia jauh dari ketaatan kepada Allah tatkala dua hal ini sudah hilang. Maka semulia-mulia manusia itu juga bukan orang yang kedudukannya tinggi. Bukan orang yang jadi lurah, bukannya jadi pejabat-pejabat tinggi, itu bukan. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu pasti menjadi pemaaf. Orang perlu ngenteni wong njaluk sepuro wis sepuro. Bahkan didoakan kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan dimusuh, jangan dibalas dengan keburukan yang sama, tapi maafkan kesalahannya, kemudian berdoa. Ini salah satu ciri orang bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa itu njaluk sepuro ya gak ngenteni riyo. Jadi wong Surabaya ini bodone ki riyo. Orang ngenteni Idul Fitri. Begitu bersalah cepat. Seperti yang sampaikan Pak Lurah, seperti yang sampaikan ketua tadi itu. Cepat-cepat jauh sepuro. Sing pertama jauh sepuro yang sama, neng Gusti. Bercepat diri memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang kepada orang disalahi meminta maaf. Yang mulia lagi siapa? Orang yang punya
kelebihan, orang yang punya kedudukan, orang yang punya kekuatan, bisa merubah apapun, bisa bertindak apapun, tapi justru dia tidak mau melakukan hal buruk dari apa yang dia miliki. Saat ini lak kada sih. Wis dadi klambi ring ini petetak nang penteng enten apa mboten? Sini wonge tak foto nih. Kenapa kok seperti itu? Ada pejabat, rakyatnya dilarang ini, dilarang ngono, awake dhewe nglanggari kabeh. Enten apa mboten? Ayo difoto bareng-bareng. Nebokke majalah Bobo. Napa penyebabnya? Penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya itu lali mati, Pak. Mbak, lali masih wayu kayak apa mati. Makanya saya pesan sama jamaah saya, kalau bojo ora usah ayu-ayu. Sing elek ae, sing penting awet urip. Timbangane ayu-ayu cepet mati gitu. Kalau di Diana iku wayu mati. Loh, wong ayu niku lek wis tuwa elek napa ayu? Elek. Sing elek ya awet elek ngoten lho. Golek bojo sing elek-elek wae awet. Mergo mulai enom sampai tuwa elek alhamdulillah mohon. Elek alhamdulillah. Nggih, mergo lali mati. Silaturahim ini ya, halal bihalalnya silaturahim itu. Hal pertama yang harus diingat, ini menguatkan persaudaraan. Bukan cuma persaudaraan Islamiyah, tapi persaudaraan juga antar manusia. Allah itu memanggil manusia yang pertama, bukan orang beriman. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sakabeh menungso niki diceluk mek Gusti Allah untuk apa? Untuk taat. Untuk ibadah marang Gusti yang menciptakan dirinya. Perkara jalure gawe Islam, jalure gawe Kristen, jalure gawe Buddha, gawe Konghucu, urusane masing-masing. Tapi aja lali. Lek ditakoni wong agama sing paling apik apa? Ya Islam. Sing paling bener ya Islam. Sing paling layak mlebu surga ya agama Islam. Mergo Islam itu agama pertama dan terakhir yang diturunkan Allah di muka bumi. Jadi lali mati. Allah niku ngilingke dalam surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu maqaddama lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok niku duduk menesuk dudu. Hari esok itu bukan nanti pada saat kita tua, bukan. Hari esok yang pertama yang jarang kita perhatikan. Jarang kita mencari dan mengumpulkan bekal untuk menghadapinya. Itu hari saat kita dijemput oleh Israel. Siapapun kita. Mau jadi lurah, ya mati. Orang enek lurah seumur hidup. Kabeh mati lurahe mati ngareni ngono, penak men. Aku dadi lurah wae aku. Gitu.
Waduh ngene kula niku enggak ada tangga. Ada tetangga saya pelukis. Suka bikin patung. Datang ke rumah saya. Ustaz, saya habis ditegur orang. Katanya nanti orang-orang yang membuat patung itu enggak bisa masuk surga. Kecuali nanti di akhirat memberi nyawa, ruh kepada patung-patung yang dibuatnya. Malaikat tidak mau masuk rumahnya. Saya jawab, lek ngono gawekno aku patung sing akeh. Loh, damel napa Ustaz? Pager tempeli patung kabeh. Dhuwur gendeng kayak patung sing bek. Ngarep pintu patung kabeh, kamar-kamar patung. Malaikat tak mlebu ora mati-mati aku. Gitu? Lah kalau malaikat enggak berani masuk rumah saya karena ada patung, enak toh? Enak, gawe patung kabeh ayo, besok. Perlombaan gawe patung. Akhirnya gak PS hati. PS apa itu? Kita ini sadar gak sadar pasti mati. Makanya saya sejak ada corona, sejak pertama ada pandemi, saya gak pernah takut sama corona. Wallahi. Kenapa? Corona itu makhluknya Allah. Corona itu ada yang mengendalikan, ono sing duwe, sing luwe kuwasa teko corona itu Gusti. Hari ini setahun lebih kita dibodohi oleh orang-orang bodoh. Bukan orang pinter, orang bodoh. Dibuat kita takut dengan corona sampai kita enggak takut kepada Allah. Sampai kita enggak takut dengan azabnya Allah. Kita tidak takut kalau kita nanti matinya su'ul khatimah. Saya bilang sama semua jamaah saya, di mana saya pengajian. Corona itu kaya peluru, Pak, Bu, Mbak, Mas. Dia membawa nama. Kalau nama kita tidak dibawa oleh corona, sekalipun tiap hari kita ke sana kemari, insya Allah tidak akan pernah kita kena corona. Tetapi kalau corona membawa nama kita, kita bersembunyi di bunker yang sangat kuat, di benteng yang sangat kokoh, tetap masuk corona itu. Tetap menghampiri kita. Tadi lewat Israel, nggo jenenge Joko, nggo jenenge Yunus, nggo jenenge ya Pak Nur, ya. Nggo jenenge Wahid. Tapi Joko Kediri sana lewat. Ditelok duduk Joko iki. Dia akan keliru. Nggih, Israel itu tidak akan keliru ngambil nyawanya orang. Rezeki pun tidak akan pernah berpindah tangan, tidak pernah keliru. Tetapi tetaplah berwaspada. Ikhtiar niku wajib hukumi. Kalau kita ikhtiar karena Allah, supaya gak kena wabah, supaya gak kena penyakit niku dapat pahala. Keliru. Nek wedi niku yang dapat murka, Pak. Ya, siapa yang catat? Kalau jenengan takut dengan corona, maka murka Allah yang datang. Tapi kalau kita berjaga diri, hadisnya niku jelas. Kula niki bingung delok Indonesia ya. Hadisnya itu apabila satu daerah terjangkit satu wabah kata Rasulullah, maka orang-orang yang terkena wabah itu disuruh mengasingkan di tempat yang aman, tidak dicampur. Umpamane pilang niki lho. Terjangkit wabah. Sing jelas kena niku dikengken mengasingkan. Tidak boleh diawarno wong liya sik. Nah, yang belum kena itu harus berjaga diri dan tidak boleh keluar dari desa itu sampai wabahnya betul-betul habis. Wabahnya mulai balik nang Gusti Allah. Dan orang di luar pilang tidak boleh masuk pilang. Itu hadisnya begitu. Dan ini saya sampaikan waktu saya ceramah di Polda, saya sampaikan.
Waktu saya diundang Pak Karwo sebelum Pak Karwo turun digantikan Mbak Khofifah itu, saya sampaikan. Nah Indonesia ini bingung kok saya. Kartosuro niku sing kena wong 12 sak Kartosuro. Sekecamatan Kartosuro yang kena 12 orang. Tapi di zona merah kan Kartosuro itu. Kula bingung. Kartosuro itu penduduknya akeh. Terdiri dari wilayah-wilayah desa, kelurahan dan sebagainya. Ada dusun juga. Sing kena iku wong ndi? Dusun apa? RW piro? Ojo mbok gebyah Kartosuro. Ini yang karena kebodohan orang, akhirnya kita dibodohi. Sing dibodohi ya manut. Kula lek mboten protokol di kantor-kantor itu enggak pernah pakai masker, tapi bawa masker. Nggih, selalu bawa Kenapa? Semakin lama saya pakai masker, semakin sesek nanti. Semakin terhambat pernafasan saya. Bukan saya ngajari jelek. Ya. Pada saat-saat tertentu memang perlu pakai masker, tapi ojo maskeran. Kadang-kadang sing parah masker wis 2 minggu gak diganti. Jejer malah ora kena corona. Kena ikune masker mabuk. Semabut nggih. Ini Pak, jadi yang pertama, kalau ingin jadi orang baik, kepingin jadi orang yang selalu suka memberi maaf dan selalu merasa salah pada diri sendiri, ingat mati. Mati niku mboten saged diundur, mboten saged dimaju. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimu. Aneh nih. Yang banyak orang itu takut mati. Gini apa nggih? Takut mati apa takut hidup? Takut mati. Di sini ada yang jadi pegawai. Saya tanya, yang jadi pegawai, sing nyambut gawe niku, gajine ulanan apa mingguan? Ulanan. Wedi trimo gaji apa wedi gak trimo gaji? Loh, tolong dijawab. Sampean lek kerja, niku lek pasti gajian to? Lek akhir bulan niku wedi trimo gaji napa wedi mboten trimo gaji? Ya wedi ra trimo gaji. Mergo nrimo gaji itu pasti. Pak Lurah nih tiap bulan oleh gaji. Sing diwedeni ora trimo gaji, gitu. Mergo wedi dipotong koperasi. Entek gajine dipotong koperasi. Jadi Pak Lurah kok ero ae sih Ustaz iki. Padahal yo kait ketemu iku mah. Jadi yang bener niku napa? Wedi urip. Wong mati niku pasti kok. Karek ngenteni to. Urutannya enggak akan pernah berubah. Mas Joko umur berapa? 43, saya 57. Jauh di bawah saya. Antriannya mungkin saya lebih depan. Tapi Mas Joko mau ndisi aku ora protes. Silakan Mas Joko. Nanti saya ganti ketua cabangnya. Dia kita nggak tahu kan? Saya pernah punya kenalan itu polisi Kurniawan itu. Belum 40 tahun itu mati. Padahal ya gagal. Ya pedita-pedite ngene kok wonge. Lah kok mati? Saya dapat kabar kecelakaan mati. Loh kok iso mati? Saya bilang gitu. Loh wong gaya koyo ngono, plita-pliti kok gak iso mati ya. Kita enggak tahu. Ya? Kita enggak tahu. Makanya Mbak Ma'ruf Amin itu kan pernah ditanya itu waktu mencalonkan diri jadi cawapres. Kok cawapres wis tuwa? Golek mati dadak golek cawapres anyar. Jawabnya Mbak Amin bagus itu. Ya kalau saya dulu yang mati. Kalau Jokowi mati dulu, anak saya tinggal ganti jadi presiden.
Tapi tak dongakno enggak. Muga-muga ganti wae kabeh ya. Dua-duanya. Nggih. Iki tutup politik gak nyerempet titik. Jadi mati niku pasti karek ngenteni dina niku. Tapi harus disiapkan. Bekal menuju kematian inilah yang harus kita siapkan. Dengan apa? Yang pertama, bersama Allah dimanapun kita berada. Kanjeng Nabi dawuh, ittaqillah summa kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Nek menungso niku ning ndukur sajadah bertakwa niku wajar. Di dalam masjid bertakwa wajar. Tapi saat di kantor ngadepi banyak duit, proyek macam-macam, bisa tetap bertakwa, itu yang luar biasa. Dudu aku lho sing ngomong Pak Lurah. Senes kula. Enten sing ngomong dhewe, mek kula mek lempar batu sembunyi tangan. Lha ini kenyataan. Di Semarang kemarin itu pengurus masjid Pak ditangkap polisi gara-gara ngambili uang infak. Masya Allah. Padahal orangnya katanya sergap ngaji nih. Sergap maca Quran, sergap tahajud. Saya bilang iya. Waktu tahajud dia bertakwa kepada Allah. Waktu di dalam masjid bertakwa kepada Allah. Ketok duit. Eling bojono. Eling mobil Ini yang bahaya. Maka tatkala kita bisa hidup selalu bersama Allah, nggih. Jadi apapun kita. Kalau kita hidup bersama Allah, kita akan dibersamai oleh Allah. Kalau sudah dibersamai Allah, kekuatan apapun tidak akan bisa mengalahkan kita. Dan hidup kita pasti bahagia karena hidup bersama Allah dan dibersamai oleh Allah. Ini yang penting. Lah Israel teko ora ate ngenteni bojone. Pak Israel tolong sebentar aja. Istri saya masih di pasar. Ora iso. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Begitu datang langsung ambil. Apa kita siap? Siapkan bekal mulai sekarang. Ini ibadah. Allah ciptakan manusia ini. Wa mal khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah. Ibadah niku dudu mung salat, dudu mung poso Ramadan, zakat, haji, sedekah, bukan. Menggunakan apa yang Anda sekarang geluti ini. Seperti dikatakan Mas Joko tadi. Kita belajar silat. Tapi kita bela orang lemah. Kita lindungi orang-orang yang tertindas. Kita menjadi garda terdepan untuk menegakkan kebenaran. Itu nilai ibadahnya lebih daripada orang yang sholat 1000 tahun. Merubah segala bentuk kemungkaran itu dengan tangan kita. Dengan power. Dengan kekuatan. Lah ora iso ambek omongan gini, dakwah. Lah ora iso meneng. Ambek donga. Itu selemah-lemah iman. Jadi anggota PSAT ini harus bangga. Tapi bangga tatkala kita benar dan menegakkan kebenaran, membela kebenaran, dan menjadi garda terdepan untuk menjaga kebenaran. Itu yang penting. Siap? Siap? Dunia akhirat selamat insyaallah. Sing nomor loro. Hari esok niku hari ten kuburan, Pak. Mau presiden yang sekarang punya ajudan, punya pas pampres, bakal masuk sendiri. Mau jenderal bintang berapapun. Lek wis mati,
lebokke kuburan diuruk ning jero dhewek. Aja meneh ajudane, Pak. Bojone Pak Lurah ra gelem kok ngancani. Gak percaya, suruh tanya Bu Lurah. Bu, mengko aku mati. Tolong ya, Bu. Jenengan gawe ya tenda ning makamku 40 dina manggon kono. Ngaji terus gua aku. Jawabane pasti, teko omah sampai, Pak. Ora usah ning kuburan. Padahal ditanya katanya cinta. Katanya dulu waktu pacaran Pak Lurah itu janjinya hidup semati. Hidup berdua mati bersama. Lobang satu kepala ayo. Lobang satu kepala desa apa kepala dua? Kepala desa. Nggih. Bareng wis mati tenan ya ora gelem ngancani, ya toh? Mana cintamu? Enggak ada. Ini kita pikir, Pak. Hidup sendiri di sini kita. Di lubang yang sempit. Dan akan semakin menyempit bila yang kita bawa itu amal-amal kita nggak pernah mikir sana gitu. Padahal itu pasti. Makanya ada tetangga saya itu. Dia sudah menyiapkan makamnya sendiri. Digali sendiri. Dia beli kain kafan. Ditaruh di lemari. Dia beli semua yang akan menyertai dia nanti. Dia bilang apa? Semakin saya lihat kain kafan itu, semakin saya takut berbuat keburukan. Karena saya pasti mati. Punten. Setiap kita mau berbuat apapun yang tidak bernilai di sisi Allah. Kalau kita ingat kita mati, kita pasti mati. Maka kita akan mundur ke belakang, nggak jadi melaksanakan. Tetapi kalau kita tahu itu kebenaran, kita bela itu kebenaran, kita katakan, saya bela kebenaran. Saya tegakkan keadilan. Saya tegakkan kebenaran. Kalau saya mati syahid. Maka siapapun yang istiqomah dalam kebaikan, dia tidak perlu perang. Cukup dengan istiqomah menegakkan kebenaran dan kebaikan, mati ini mati syahid. Cuma beda nih, lek wong mati syahid perang niko dikubur sak pakaiane tanpa dimandikan. Kalau mati syahid karena menegakkan kebenaran tetap dikafan, tapi punya hak yang sama. Diberikan hak oleh Allah untuk memberi syafaat 70 keluarga. Maka berjuanglah untuk itu. Jadi kalau kita ingat bahwa kita pasti mati, insya Allah kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah di dalam ibadah-ibadah yang lain pun akan terjamin dengan baik. Yang ketiga, hari esok itu nanti di akhirat, di padang mahsyar. Panik, Pak. Quran menceritakan di medeni. Bapak tidak kenal lagi anaknya yang mana, istrinya mana. Anak orang ngerti bapak endi, ibu endi, mbak endi, dulur endi, tidak bisa. Semuanya mengurus dirinya sendiri, panik. Hanya 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Yang tidak panik. Yang dia dirahmati oleh Allah. Dia tidak kepanasan. Dia tenang, dia ayem. Dia selalu tersenyum melihat orang-orang panik itu. Siapa mereka? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin tingkat apapun. Mau jadi RT adil. Jadi RW apik, jadi lurah. Jadi ketua PSHT walaupun ranting, tapi tetap adil di dalam menerapkan segalanya. Pemimpin yang adil itu akan dinaungi rahmat Allah di yaumil mahsyar. Pemimpin keluarga pun yang adil kepada keluarganya, dia akan mendapatkan naungan. 3 orang ini berjalan. Salah satu diangkat jadi imam safar tapi adil. Mati tetap
jenengan mati dalam naungan rahmat Allah. Jadi pemimpin itu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, kalau dia adil, dia akan mendapatkan naungan di hari masa depan. Yang kedua siapa? Yang kedua, orang muda, anak-anak muda yang selalu hatinya niki tertuju ke masjid. Atine niki nang masjid terus. Jam 11 eling masjid. Jam 2:30 waktune asar sudah bersiap untuk masjid. Hatinya tertaut terus dengan masjid. Menghidupkan rumah Allah dengan berjamaah sholat. Khususnya yang laki-laki, kalau wanita nggak wajib sholat di masjid ya. Sholat wanita terbaik itu dari kamarnya masing-masing. Maka jadilah pemuda-pemuda yang selalu menegakkan agama Allah. Dimulai dari apa? Menegakkan dan meramaikan sholat berjamaah. Jadikan hati kalian itu rindu dengan masjid. Maka tidak cuma jadi pesilat yang tangguh nanti, tapi diberi Allah kekuatan laduni yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang selalu menginfakkan hartanya wasyara'i wad-dara dalam keadaan lapang maupun sempit. Sempite kaya apa? Kanjeng Nabi niku pernah ditanya sama Abu Dzar, "Ya Rasulullah, sing diarani sempit niku kados napa?" Kamu punya uang cuma 50 dirham. Bahasa gini, duit mung 50.000. Ada teman datang, "Mas, ibuku lara ning rumah sakit opname. Dino iki aku kudu nebus obat 500.000, Mas. Tolong aku rak di duit. Pinjemi saya uang, bantu saya untuk belikan obat ibu saya." Aku ora duwe duit 500.000. Duitku mung 50.000. Dikasihkan 50.000 dengan ditambahi lagi. Lek kurang baju dan celana saya ini, boleh kamu ambil di rumah untuk dijual. Padahal duwene mung iku. Nah kita ini mau dapat syafaat, dapat rahmat, tapi pelit-pelit. Cewedel-cedel. Engko ana wong teko name Pak Lurah njaluk sumbangan. Waduh ibu iki nang pasar iki. Engko wae ya, ten ibune. Ibune ada, bapake ora enek. Wah, kamu tuh takoke saiki ora mau bapake mangkat. Ketemu karo-karo, yo alasan maneh. Padahal duwite oke. Banyak napa kan? Kada ta? Sing ngoten niku kada. Ayo ngomong. Berarti cedel kabeh iki kok meneng. Orang yang selalu, kata Rasulullah SAW, jangan pernah iri. Nggih? Jangan pernah iri. Ojo iri dadi lurah, penakmu dadi lurah. Ojo, ora usah diri. Penak dadi ketua cabang PST, ora usah diri. Penak dadi presiden, ora usah diri. Masing-masing kita punya makam yang tidak sama. Punya takdir yang tidak sama. Jangan pernah iri kata Rasulullah, kecuali pada 2 orang. Irilah pada 2 orang. Yang pertama, iri kowe kabeh marang wong sing diwenehi Gusti Allah bacaan Quran bagus, diwenehi hafalan Quran yang banyak, dia ulang-ulangi bacaan Qurannya. Dia ulang-ulangi hafalan Qurannya setiap pagi dan sore hari. Yang kedua, iri marang wong sing diwenehi duit lebih, rezeki yang lebih. Dia tetap bersedekahkan uangnya setiap pagi dan sore. Ini yang kita boleh iri. Sedekahkan setiap pagi dan sore.
Jangan takut miskin. Karena justru sedekah itu menghapus segala bentuk kemiskinan. Sedekah niku mampu menghindarkan manusia dari 70 macam balak. Balak sing paling ringan, sing dihindarkan oleh Allah dari sedekah kita itu adalah balak kemiskinan. Dadi lek wong niku rajin sedekah, sregep sedekah, jaminane malah sugih. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah gelontorkan rezeki dari arah mana-mana yang tidak pernah disangka-sangka. Yang keempat adalah orang-orang yang selalu memberikan maaf kepada orang lain, sekalipun orang itu tidak pernah datang meminta maaf. Di dalam Quran surat Asy-Syura Allah tegaskan, balasan atas satu perbuatan itu perbuatan seimbang. Kalau Anda mencaci maki saya boleh balas mencaci maki. Kalau Mbak ini tiba-tiba meludahi saya boleh balas meludahi. Saya ditempeleng, boleh saya balas tempeleng. Karena balasan atas satu perbuatan itu perbuatan seimbang. Tetapi kata Allah, faman afwa wa aslaha, barang siapa yang mau memaafkan kedoliman orang lain, keburukan orang lain, kesalahan orang lain, dan justru dia wa aslaha berbuat kebaikan kepada orang yang tidak baik tadi. Wong ora apik malah didongake, malah dijak mangan, ditraktir. Fa ajruhu inda rabbihim, maka pahalanya dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yuhibbud dzalimin. Sungguh Allah itu paling tidak suka, paling benci kepada orang yang suka berbuat zalim. Sapa iku? Sing seneng nglarani atine wong liya, sing seneng dolimi wong liya, sing seneng ngrasani wong liya. Sebaliknya siapa lagi yang berbuat zalim? Orang yang dirasani balas ngerasan. Wong sing diidoni balas ngidon. Padha dolime. Alhamdulillah. Ayo alhamdulillah. Wong dolim alhamdulillah. Ngaji neng di pinggele. Astagfirullahaladzim. Istighfar bareng. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasidni amalan salihan. Sing nomor pinten tadi? 6 nggih. Nomor piro, Mas? 6 apa 5? Enake. 5 ya. Sing nomor 5 orang yang selalu memuliakan kedua orang tuanya, sekalipun kedua orang tuanya kafir. Ojo wani-wani mbek wong tua. Muliakan orang tua, walaupun hanya memberikan semangkok bubur, walaupun hanya membelikan satu potong roti. Ingat, ada seorang waliullah yang tidak pernah dikenal namanya di kalangan masyarakat, yang tidak punya jabatan apapun, tidak punya gelar syekh,
tapi namanya dikenal di kalangan penduduk langit. Bahkan Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari orang itu. Siapa dia? Aid Al-Qarni. Orang yang selalu setia menemani ibunya, merawat ibunya. Sampai ibunya pun rela, kalau kamu pengen haji, haji. Kalau kamu pengen jumpa Rasulullah karena kerinduanmu yang begitu mendalam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, datangi. Biar ibu di sini. Tidak. Dia temani ibunya, dia mandiin ibunya, dia suapin ibunya sampai ibunya wafat. Sebelum wafat Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, wahai para sahabat, bila engkau ketemu dengan orang ini, sampaikan salamku. Dan mintalah doa darinya. Karena sesungguhnya doa dia tidak terhalang sama sekali. Langsung tembus ke Gusti Allah. Pada satu hari ada rombongan kafilah-kafilah. Umar bin Khattab bertanya, adakah di antara kalian yang bernama Aid Al-Qarni? Tidak ada. Dicari, nggak ada. Semua nggak ada. Akhirnya satu kabilah mengatakan, ada. Pengembala kambing saya itu. Coba kamu lihat. Benar. Beliau Al-Qarni ini nggak punya apa-apa. Orang miskin. Untuk bisa pergi haji dia harus jadi pembantunya orang mengembalakan kambing. Dulu kalau orang berhaji itu dari Yaman sampai ke Mekah itu bawa perbekalan termasuk bawa kambing. Untuk disembelih di jalan itu makan. Kaget dia melihat Aid Al-Qarni yang seperti itu. Tapi tatkala dia datang ke kubur Rasulullah, semuanya terdiam, bergetar semua. Dia berdoa, doanya seakan-akan membuka pintu langit. Maka jadilah orang ojo wani-wani mbek wong tuwa. Kait melok es haji rong dino, es petita-petiti wong tuane sentak. Jauh surat nang RT sampean gak ngerti aku tapi aes hati. Ojo suwe-suwe lang lain. Ojo. Seburuk apapun orang tua itu harus kita hormati, harus kita muliakan. Karena apa? Adanya kita karena adanya orang tua kita. Jadi apapun kita saat ini, kalau nggak ada kedua orang tua itu, kita nggak akan pernah jadi seperti ini. Maka sepulang dari sini yang belum sungkem-sungkem, sing kemarin bentak, datangi, nangis, jaluk sepur, mintalah doa, karena tidak ada kesuksesan yang luar biasa kecuali ridhonya orang tua. Dan yang keenam yang akan mendapatkan naungan rahmat Allah, ketenangan di yaumil mahsyar adalah pemuda-pemuda yang memberanikan diri, menginfakkan, mewakafkan jiwa raganya untuk membela agama Allah. Untuk menegakkan tauhid, untuk menjaga menjadi garda terdepan tegaknya kebenaran di muka bumi. Maka melalui PSHT ini jadikan ini wasilah. Latihono sing temen, belajar sing tenanan, donga sing temen, njaluk ridho wong tuamu. Apapun yang akan kamu dapatkan, apapun yang kalian miliki nanti, jadikan itu untuk membela agama Allah, menegakkan kebenaran dimanapun kita berada. Dan yang terakhir adalah orang yang bersatu karena Allah, mengikat satu perjanjian, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan dia berpisah pun karena Allah. Karena pekerjaannya dia harus jauh. Karena pindah tugas harus jauh. Karena menikah dengan orang Surabaya jadi jauh.
terpisahnya karena Allah, dan berjumpanya ini, berkumpulnya ini, bersatunya ini menjadi kekuatan juga karena Allah. Maka itu yang diingatkan Rasulullah. Wa'ad bi isyai'atal hasanata tam. Iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Kita manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Tidak akan pernah lepas dari dosa, dari khilaf. Maka iringi semua itu dengan banyak berbuat kebaikan untuk menutup celah-celah buruk ini dengan kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga pesan Rasulullah, khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Pergauli manusia. Ingat ya, saya ingatkan di mana-mana. Pergauli manusia, manusia. Apapun bentuk manusianya, apapun bentuknya, apapun agamanya, apapun partainya, apapun golongannya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh manusia dengan akhlak kita yang terbaik. Bukan memperbaiki sesama muslim, wajib. Muslim yang satu dengan yang lain itu kalau digambarkan oleh Mas Joko tadi kayak bangunan. Iso sing dadi genteng, ono dadi lawang, ono dadi pager, ono dadi tembok. Kanjeng Nabi ini memberi isyarat, gambaran muslim satu dengan yang lain itu kal jasadun wahid. Bukannya masa sekedar bangunan, tapi seperti satu tubuh. Kejedot bathuke sing muni cangkem, sing ado cangkem, kesandung sikile sing ngelun sirah. Satu tubuh harus saling menyayangi, saling memperhatikan, saling ngayomi. Di dalam apapun ini kalau kita muslim saling ngayom, saling menjaga kehormatan. Hari ini halal bihalal, saling memaafkan, melepas segala sesuatu yang haram. Dulu kita halal, fitrah kita ini suci, baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kembali kepada fitrah. Ojo bermaaf-maafan, ikrar halal bihalal, sesuk ngrasani. Alah Mas Joko iso ngomong tok nang Pak Lurah ngomong ngono, asline ora ngono. Iya percuma caca. Ngopo halal bihalal. Kalau sudah dilepas segala kesalahan, diikhlaskan segala hal yang haram, kita sudah kembali menjadi halal lagi. Sudah, jaga hati. Jagalah hati, jangan kau ingkari. Ingkari apa? Kotori, ya toh? Kita kalau mau ngingat kesalahan-kesalahan kita, Masya Allah. Ebit kayak ada yang mengingatkan itu. Kita mesti telanjang dan benar-benar tegang. Lebih ya, kok gue keliru dah. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Nah, itu loh. Kalau masih ada debu, ada kotoran, ada hal buruk, ojo ngomongi wong liya dhisik, dandanono atimu dhewe, baru ngomongi wong liya, baru ngajak apik wong liya, apik dhisik cak, baru wong liya dijak itu. Ya, sedikit resep dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Keinginan doanya Pak Lurah, Mas Joko, Pak Wakil dan semuanya sesepuhnya
diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir dirahmati oleh Allah, dijadikan hamba-hamba yang soleh-solehah. Keluarganya pun semua, bapak ibunya, semua kakek neneknya soleh-solehah, ahli takwa, ahli ibadah, ahli kebaikan dalam segala hal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak cuma berhasil di dunia, tapi benar-benar di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Di dunia kita sukses, kita bahagia, kita selamat. Di akhirat pun kita selamat, kita bahagia, kita bersama-sama nanti. Kalau antum semua, jenengan semuanya, kelak ada di surganya Allah. Kok tidak melihat Yunus ada di surga? Sampaikan kepada Allah, ya Allah, sak elek-elek Yunus, sak bejat-bejat Yunus, tahu ngekei tausiah, tak golekane sih. Masih titik pernah neng pilang ngekei tausiah neng PS hati. Tulung bareng ke kula ten surga. Jadi semua kita di sini bareng-bareng ke surganya Allah, membawa seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah. Karena Allah menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan keluarkan dia dari segala kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan gelontorkan rezeki dari arah mana-mana yang tidak pernah disangka-sangka. Maka terakhir, dalam urusan apapun, dalam hal apapun, bertawakallah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Sing durung duwe bojo, tak tukang undang oleh duwe bojo. Sing loro ndang waras, ndang mari. Wedi kula ngomong waras. Seneni mbek wong Solo. Saya pernah ketemu teman Solo. Ya apa waras ta Mas? Mbok kira kae dan apa aku jadi. Surabaya itu lek ketemu waras itu artinya sehat. Tapi neng kene waras itu artinya mari dan betul lagi. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan sama Allah. Yang hutangnya banyak segera dilunasi oleh Allah. Yang masih susah digembirakan oleh Allah. Yang masih keras hatinya dilembutkan oleh Allah. Sing seneng ngamukan muga-muga didadekno sabar ambek Gusti. Lek mboten iso sabar benjing Pak Lurah cek ganti jeneng. Selamati Pak Lurah. Ganti Sabaruddin. Lek wedok dadekno Sabarwati. Cek dadi sabar kabeh. Nggih, moga-moga perjumpaan ini membawa manfaat, membawa berkah dalam hidup kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima halika al-hatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril adim. Allahumma firli wali walidayya warhamma kama rabbayana saghara. Allahumma firli wali walidayya warhamma kama rabbayana saghara. Allahumma firli wali walidayya warhamma kama rabbayana saghara. Allahumma fir lana wali walidina wali auladina wali masyayikhina wali ikwanina fid dinina wali ashabina wa akbabina wali man aqabbana fika wali man aqsana ilaina walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin warzuqna kamala mutabaddilahu dakhiran wa batinan bi'afiyatus salamata birahmatika arhamar rahimin
Wa sallallahu ala sayyidina bina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nasta'udika dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna fi kanafika wa ammanika wa jiwarika wa iyatika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibagin wa min sari kulli disari innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyata was salamata qina bit taqwa wal istiqamah wa idna mujibatana damata innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka lutfa wal yusra wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah wa antarzuqani rizqan halalan tayyiban wa syai'an mubarakan min ghairi ta'abin wala dari wal masaqati ajib da'wati ya Allah ya Wahhab ya Fattah ya Razzaq ya Muhni ya Sami'u ya Qarib ikfirli wa li walidayya warhamni wa iyyahuma. Allahumma yassirli birizqin halalin wassakin min indik wa ajil biyadal jalali wal ikhram. Ya kafi ya kafi ya kafi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhilnal jannata maqal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah, saya biasanya kalau pengajian sering ada tanya jawab.